kadang suka deg-degan kalau lihat si ibu ini ya. Sri Mulyani tetapkan biaya mobil dinas pejabat naik jadi 931 juta rupiah untuk tahun anggaran 2026. Untuk mobil doang, bro. Tahun anggaran 2026 pemerintah menetapkan biaya maksimal pengadaan mobil dinas pejabat eselon 1 naik jadi 931 juta rupiah per unit. Jumlah penerimanya sekitar 600 orang, artinya lebih dari 558 miliar dari uang rakyat akan dihabiskan hanya untuk mengganti mobil baru para pejabat. Ironisnya di saat yang sama pemerintah pernah menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Walaupun yang bilang dia sih, tapi ya dia kan mewakili pemerintahan. Janji hanya tinggal janji, tapi bagaimana cara mencapainya kalau anggaran lebih banyak tersedot untuk fasilitas segelintir orang? Padahal jika serius ingin mengurangi pengangguran, fokusnya harusnya pada hal-hal yang langsung menyentuh akar masalahnya. Coba misalnya kita hitung, dengan 558 miliar rupiah, kita bisa membangun hampir 3.700 rumah bersubsidi, harga 150 juta per unit. Memberi tempat tinggal yang layak untuk ribuan keluarga, atau kita bisa membangun ratusan pusat pelatihan life skill, teknologi pertanian, dan peternakan di desa-desa. Pelatihan yang mengajarkan cara mengoptimalkan lahan, memanfaatkan teknologi modern untuk meningkatkan hasil panen, atau mengelola peternakan yang efisien. Contohnya di Belanda, di Jepang, gitu-gitu ya. Sejak bangku sekolah, pola pikir kita dibentuk untuk menjadi pekerja, bukan pencipta kerja. Akibatnya jutaan anak muda meninggalkan desa menuju kota berharap mendapatkan pekerjaan yang jumlahnya terbatas. Jadilah over-urbanisasi, kota menjadi padat, pengangguran melonjak, biaya hidup tinggi, dan desa-desa malah ditinggalkan bahkan tertinggal. Padahal, jika desa-desa ini dibekali keterampilan dan modal yang tepat, mereka bisa mandiri secara ekonomi, bahkan menjadi pusat lapangan kerja baru. Petani bisa memproses hasil panen menjadi produk siap jual, peternak bisa mengakses pasar lebih luas, dan generasi muda desa punya alasan kuat untuk tetap membangun kampung halamannya. Tapi tentu, ini tidak cukup hanya dengan memberikan modal lalu dibiarkan. Pemerintah harus melatih kewirausahaan, memastikan regulasi tidak mematikan usaha kecil, dan membebaskan UMKM dari pajak yang mencekik sebelum mereka berkembang. Top up iklan, belanja, jual, platform dipajaki, dan sebagainya. Program harus diawasi ketat dari awal sampai akhir, mulai dari perencanaan, eksekusi, hingga evaluasi hasil. Tujuannya jelas, memastikan setiap rupiah benar-benar bermanfaat untuk rakyat, bukan hilang di tengah jalan. Bayangkan, jika ratusan miliar itu diarahkan ke desa-desa, kita tidak hanya menurunkan angka pengangguran, tapi juga mencegah urbanisasi berlebihan, memperkuat ketahanan pangan, dan menciptakan generasi yang mampu mandiri. Tapi kenyataannya prioritas itu masih kalah dengan kemewahan kursi roda 4 untuk para pejabat. Ya, beginilah hidup dalam sistem kapitalisme demokrasi yang hanya pro pada orang yang punya uang atau para pemodal. Kalau kita nggak berbicara, siap-siap kita dibuat semena-mena.